Acara praktikum keempat, kelima, dan keenam. Anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Rafif Nur Hakim, jurusan Tadris IPA Biologi semester 3. Kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, untuk mengetahui dan memahami anatomi serta topografi pada hewan tikus putih Rattus novergicus dan ikan lele Clarias batrachus. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada hewan tikus putih Rattus novergicus dan ikan lele Clarias batrachus. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kita telah mempelajari mengenai jaringan vertebrata. Dalam tingkatan biologi, setelah jaringan ini berupa organ. Organ-organ inilah yang kemudian akan membentuk sistem organ yang memiliki bentuk dan fungsi yang lebih kompleks. Nah, kalian penasaran kan praktikumnya akan seseru apa dan seasik apa? Makanya jangan di skip dulu ya. Ingat, jangan di skip. Oke? Langsung saja ya, tanpa basa-basi. Let's go. Pengamatan terhadap tikus putih atau Rattus novergicus. Mula-mula kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lalu kita matikan tikus terlebih dahulu dengan menggunakan teknik cervical dislocation yang memisahkan antara otak dengan sumsum tulang belakang, seperti pada contoh berikut. Lalu setelah tikus mati, kita gunting terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah tikus mati, kita bedah terlebih dahulu melalui jalur purogenetal, seperti pada contoh berikut. Dan jangan lupa lakukan pembedahan ini secara hati-hati dan teliti, karena jika salah saja membedah, maka ada kemungkinan bagian organ tubuh dalam tikus akan terpotong. Lalu lakukan penyayatan secara perlahan-lahan dan tariklah bagian kulit agar bagian kulit dengan bagian organ dalam terpisah. Penyayatan ini menggunakan alat bedah, yaitu berupa silet, dan lakukan secara membujur. Oh iya teman-teman, jangan lupa lakukan pembedahan ini harus dengan bimbingan, baik itu dari asprak maupun dari dosen. Jika tidak, akan hancur pada bagian organ dalam. Hasil pengamatan tikus putih atau Rattus novergicus. Sistem digesti. Proses digesti.
diawali dengan speed, di mana kapoktorit terdapat seitif, minglai, dan gigi yang membantu sistem digesti. Lalu dilanjutkan pada esofagus yang terletak di belakang trakea. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan pada phaetricus dan akan didorong lagi pada intestinum. Intestinum dibantu oleh kelenjar pankreas dan juga dibantu oleh organ berupa hati. Lalu dilanjutkan pada kolom dan zat sisa akan disimpan pada direntum. Setelah itu baru deh zat sisa akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi organ pertama berupa calcumina sales. Kemudian laring. Selain itu ada trakea. Yang terakhir ada pulmo atau paru-paru. Sistem respirasi. Sistem respirasi pada tikus putih yaitu berupa cord, heart atau jantung. Selanjutnya, pengamatan terhadap ikan lele atau Clarias batrachus. Langkah pertama, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Lalu kita pegang ikan lele pada bagian kepala. Selanjutnya, kita matikan dengan menggunakan teknik single pitting, di mana penusukan tepatnya pada bagian otak agar memudahkan kita saat melakukan pengamatan. Lalu kita lakukan pembedahan menggunakan teknik purugenetar, di mana pembedahan ini dilakukan dengan alat bedah berupa gunting. Lalu lakukan pembedahan ini secara hati-hati, karena jika terlalu dalam maka akan merusak pada bagian organ. Lalu kita buang bagian-bagian yang menghalangi pada saat kita melakukan pengamatan. Nah, inilah hasil dari pembedahan. Nah, kita lihat sama-sama ada apa saja pada bagian organ dalam ikan lele. Hasil pengamatan. Sistem digesti. Organ pertama sistem digesti yaitu berupa cavulorid. Kemudian esofagus, selanjutnya ventriochus. Setelah itu ada intestinum. Lalu di bagian akhir ada urogenitalia. Baru deh Dikeluarkan berupa feses. sistem respirasi. Sistem respirasi pada ikan lele yaitu berupa jantung. Sistem sirkulasi. Lalu untuk dapat mengamati sistem sirkulasi, kita harus buang bagian-bagian yang menghalangi saat kita pengamatan, seperti
Padahal contoh berikut nah, inilah hasilnya. Ada insang, lalu ada berupa arboration yang berjumlah sepasang. Nah, teman-teman, gimana praktikum yang tadi telah saya lakukan? Seru kan? Nah, semoga praktikum yang tadi telah saya lakukan bisa mendapatkan manfaatnya untuk kita semua dan menambah wawasan keilmuan untuk kita semua. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kehilapan diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Diakhiri wallahu kalam, Allahu waqfi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat itu ya.